Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, bisa jadi hal ini sudah dibahas, maka pembahasan yang kita bahas kali ini adalah dalam rangka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kita ingatkan diri kita dengan hal yang penting ini, karena memberikan peringatan bermanfaat buat orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan peringatan sangatlah bermanfaat buat orang-orang yang memiliki akidah dengan akidah yang benar. Pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan ikhlas, sesuatu yang dengannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah tanpa mempedulikan sesuatu apapun yang kita harapkan, hanya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan semua ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ikhlas adalah memurnikan semua ketaatan hanya kepada Allah, tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditakutkan oleh orang-orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku, jauhkanlah aku, jangan sampai memalingkan ibadah kepada selain Engkau. Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah puji dan Allah sanjung sebagai ummatan qanitan lillah wa lam yakun minal musyrikin. Begitu juga Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu, jangan sampai, ini Nabi Muhammad, jangan sampai saya melakukan kesyirikan kepada Engkau. Nabi Muhammad yang prioritas dakwah beliau supaya manusia mengamalkan la ilaha illallah. Dari awal dakwah beliau sampai beliau di akhir nafas beliau, dakwah beliau semuanya supaya manusia mengamalkan kalimat la ilaha illallah dan mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah yang luar biasa yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, yang berkaitan dengan dua orang yang mereka mendebatkan atau mendiskusikan masalah kebun yang mereka bangga dengannya. Kemudian di dalamnya ada kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kemudian ada kisah yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Kisah-kisah yang sangat besar yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh orang-orang kafir Quraisy tentang nubuah beliau, tentang risalah beliau. Mereka mendapatkan bocoran dari orang-orang Yahudi. Apabila orang yang ada di tengah-tengah kalian itu benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah, tanyalah kepadanya tentang 3 hal. Tentang pemuda-pemuda yang tidur dalam gua, tentang seseorang yang mengitari bumi, kemudian tentang roh. Maka ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, saya akan jawab besok, tanpa mengucapkan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menegur Khalilullah kekasihnya dengan tidak memberikan jawaban selama 15 hari. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jawaban. Kemudian Allah katakan di akhir penghujung kisah tersebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Apa-apa yang saya kabarkan kepada kalian semuanya datang yuha ilayya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Karena tentang kisah-kisah tersebut tidaklah diketahui oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab pada zaman tersebut mengetahui kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Adapun selebihnya mereka tidak mengetahuinya. Maka ketika mengabarkan hal tersebut, maka Nabi mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, keistimewaan yang saya dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada saya. Annama ilahukum ilahu wahid. Artinya apa yang saya kabarkan kepada kalian semuanya wahyu dari Allah. Yang berkaitan dengan Nabi Musa, yang berkaitan dengan Nabi Khadir, yang berkaitan dengan Dzulqarnain, yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, semuanya adalah kabar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad dalam rangka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Karena Nabi Muhammad ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Orang-orang Arab selainnya tidak mengetahui tentang kisah tersebut, akan tapi beliau mengetahuinya, menunjukkan beliau diutus oleh Allah. Diwahyukan kepada saya bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, tidak berbilang. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pasti akan mati. Dan ditekankan berharap di sini artinya pertemuannya itu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebagian manusia mereka bersusah payah menghadapi tahapan-tahapan hari kiamat, maka orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah, mereka mendapatkan kemudahan. Mereka mendapatkan kabar gembira dari awal tahapan hari kiamat. Dari awal mereka masuk ke alam barzah. Dari awal para malaikat maut menyabut nyawanya, maka mendapatkan kabar gembira. Dengan mengatakan absyiri, dengan mengatakan absyir,
Beda dengan orang-orang yang mereka tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperdulikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dikehendaki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah hanya dari satu lisan saja kita mengetahui. Dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan yang berkaitan dengan Al-Quran dan apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengamalan-pengamalan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya ketika seorang bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya adalah amalan yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, ketika melaksanakan ibadah tersebut tidak dipalingkan kepada selain Allah, ketika melaksanakan ibadah tersebut hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitanir rajim yang memusuhi kita dengan permusuhan yang sangat keras sekali, berusaha memalingkan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui merusak dari dua hal ini. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya benar, maka ia usahakan. Syaitan berusaha untuk menjadikan ibadah manusia itu secara kaifiyah, secara tata caranya salah. Sebaliknya, ketika seseorang beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusahakan oleh syaitan supaya ibadahnya itu benar, akan tetapi hatinya itu dalam keadaan salah. Karena syaitan, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'. Syaitan senantiasa ada pada diri seseorang dalam keadaan apapun juga. Dalam setiap amalannya, maka syaitan berusaha untuk merusak amalan manusia. Apabila dua-duanya benar, amalannya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ketika tata caranya pun benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang muamalah dia kepada sesama manusia pun dirusak oleh syaitan, sehingga niatnya dirusak. Apabila selamat dari niat, dari kaifiyah dia bagaimana beribadah, apakah mencontoh kepada Rasulullah ataukah tidak, maka dirusak. Apabila masih selamat, maka cara yang ketiga dalam berakhlak kepada manusia diupayakan oleh syaitan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan musuh kita akan merusak amalan orang tersebut ketika bermuamalah dengan sesama, sehingga dengannya menjadi prioritas syaitan. Langkah yang pertama menjadikan manusia rusak dalam niatnya, rusak setelahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam banyak amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan,
Tidak semua orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima amalannya. Rasulullah katakan, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-juru wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ketika berpuasa tidaklah dia dapat dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail dengan waktu yang sangat panjang, dan ia tidak dapat dari amalan tersebut kecuali apa? Rasa ngantuk yang ia tahan. Artinya amalan yang dengannya ia berharap dengan amalan tersebut dia selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mendapati amalan tersebut tidak memberatkan dan tidak menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mendapatkan keselamatan di hari yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang senantiasa menjaga hatinya dan senantiasa menjadi hati yang selamat. Dan tidaklah dikatakan hati dengan hati yang selamat kecuali apabila hatinya diisi dengan keikhlasan kepada Allah, memurnikan semua ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan semua keagungan dia, pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selain Allah Subhanahu wa ta'ala di mata dia kecil, di mata dia hina. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Maka orang-orang yang demikianlah yang akan selamat di hari manusia menghadapi huru-hara hari kiamat. Di saat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Dalam riwayat sebutkan milain, 2 mil. Dalam riwayat sebutkan 1 mil. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Dan pada saat dibangkitkan manusia dari liang kubur dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya. Tidak memiliki apa-apa. Tidak sehelai benang pun yang dia pakai, tidak memakai alas kaki, dan tidak berkhitan seperti seorang bayi. Dan pada saat itu matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu memberikan perlindungan, memberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naungan tersebut diberikan hanya kepada orang-orang yang ikhlas, kepada orang-orang yang menghadirkan dalam dirinya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, tidak takut kepada manusia, tidak mengharap sanjungan manusia, yang ia prioritaskan dalam hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ia prioritaskan hanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mati dalam keadaan iman, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di hari yang tidak bermanfaat, harta dan jabatan seseorang dan kedudukan seseorang pada saat tersebut mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, ini Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang paling mengenal Allah pasti paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidahnya. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Meremehkan larangan-larangan Allah dan tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Bahkan lebih dari itu, tidak mengetahui itu semua. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lidah mereka basah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka selamat di dunia dan di akhirat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku. Antum bayangkan Nabi Ibrahim ini yang berdoa.
Khalilullah, kekasih Allah, bapaknya para nabi, keturunannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para nabi. Wala tukhzini, jangan hinakan aku. Manusia ketika Nabi Ibrahim hidup semuanya dalam kegelapan, kesyirikan. Kecuali 3 orang atau 4 orang saja. Beliau, 2 istrinya, kemudian keponakan dia Lut alaihi wassalam. Selebihnya dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa kepada Allah. Orang yang ketika dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang pada saat itu api yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bukan api unggun, bukan juga api yang kita lihat sekarang. Mungkin api yang paling besar kita lihat sekarang seperti apa? Bukan, akan tapi gunung api yang pada saat itu semua hewan, burung apapun mereka menjauh dari api tersebut. Dan ketika dimasukkan Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar dengan minjanik. Karena apabila yang melemparnya itu eksekutornya mendekat, mungkin binasa terlebih dahulu. Dilempar dari jarak yang sangat jauh. Sehingga ketika terbang Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau butuh kepadaku? Apa yang kau butuhkan dariku?" Ini Khalilullah, kekasih Allah. Beliau mengatakan, "Amma ilaika fala." Ini dalam keadaan hidup mati dan beliau terbang menuju gunungan api. "Amma ilaika fala." Saya makhluk, kamu makhluk. Saya tidak butuh makhluk. Yang saya butuhkan Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Adapun terhadap makhluk tidak butuh, walaupun sekuat apapun, sebesar apapun. Akan tapi yang saya butuhkan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa enggak, ikhwan? Luar biasa kan? Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kemudian masuk ke dalam api dan keluar dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi doa beliau menunjukkan beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala tukhzini yauma yub'atsun," ya Allah, jangan hinakan aku di hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tersebut harta seseorang tidak bermanfaat untuknya. Anak-anak yang dibanggakan, kerabat, relasi tidak bermanfaat. Semuanya sibuk dengan nafsi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan 7. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Tidaklah seseorang menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuatan, kemudian adil di dalam pemerintahannya dan apa yang ia laksanakan, ia tunaikan amanat, kecuali orang tersebut memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga, wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menjalin komunikasi dan relasi bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keikhlasan keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansib faqala inni akhafu Allah. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang perempuan, yang perempuan ini memiliki paras yang menawan dan memiliki kedudukan. Ketika dirayu
Bukannya dia memenuhi rayuan tersebut, akan tetapi dia mengatakan apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan takut yang ia katakan itu adalah menunjukkan keikhlasan yang ada di hati orang tersebut. Orang yang seperti ini tentu Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadikan juga dalam cerita 3 orang yang masuk ke dalam gua. Orang-orang tersebut ketika mendapati mereka akan binasa, ketika gua itu tertutup dengan batu yang besar, mereka ketiga-tiganya mengatakan tidaklah yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap dari kita masing-masing menyebutkan amalan-amalan yang setiap amalan tersebut paling tinggi potensi keikhlasan dia. Paling tinggi. Maka ketiga-tiganya menyebut amalan-amalannya. Yang pertama dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Begitu disebutkan, seperempat terbuka. Yang kedua, dengan menyebutkan bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta banget sama sepupunya. Sepupunya berparas sangat cantik dan dia berharap untuk menikahinya, akan tapi nikah dengan laki lain. Kemudian ketika datang dalam keadaan berhajat kepada orang ini, meminta bantuan hutang, maka si lelaki mengatakan, saya tidak akan memberikan kepada engkau kecuali engkau merelakan tubuh. Maka karena dalam keadaan terpaksa, perempuan ini membiarkan. Maka ketika dalam keadaan di atas tubuh dari perempuan tersebut, perempuan yang diidam-idamkan, yang dari dulu dia sangat pengen terhadap perempuan tersebut, sangat demen, sangat cinta. Maka si perempuan mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqi. Jangan kau pecahkan cincin tersebut kecuali dengan haknya, dengan yang halal. Bergetar tubuh dia dan kemudian dia tinggalkan perempuan tersebut. Dan ketika berdoa dengan doa ini, karena ia meninggalkan sesuatu yang haram dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan seperempat lagi dari batu besar tersebut. Jadi termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan keselamatan di hari yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki keikhlasan. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ayat 65 dan 66. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diwahyukan kepada orang-orang yang mendapatkan wahyu sebelum engkau. Jadi diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan diwahyukan juga kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan perkara ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang kecil. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan kesyirikan, niscaya semua amalan-amalan engkau itu akan sirna dan kamu pasti dalam keadaan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini adalah kalimat pengandaian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan. Sehingga dosa-dosa besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga darinya. Bahkan dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendengar Nabi ketika menjadi pengembala kambing, kemudian dia mendapati di kota Mekah ada orang yang akan mengadakan nyanyian-nyanyian atau ada panggung yang sudah disiapkan yang dengannya ada pesta di panggung tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih menjadi pengembala mengajak seseorang untuk mendengarkannya. Ketika akan mendatangi tempat tersebut, kemudian Nabi duduk, ketika itu langsung tertidur dan tidaklah bangun kecuali acara tersebut telah selesai. Menunjukkan apa? Dijaga oleh Allah. Hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat masih kecil, sehingga dijaga. Sehingga hal ini tidak akan terjadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan, apabila itu terjadi dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, manusia yang paling baik, bahkan tidak berlebihan kalau kita mengatakan makhluk yang paling memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan yang banyak itu akan terhapus, akan hilang. Dan ini ancaman yang Allah berikan kepada seluruh nabi. Amalan-amalan yang dengannya seseorang berharap untuk selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar dan dia ketika mati tidak bertaubat darinya, maka amalan-amalan yang banyak yang ia berharap dengannya keselamatan dari Allah akan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapati catatan kebaikannya kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang paling kita takutkan. Takut. Ini mungkin bangkrut yang sangat besar. Datang kepada Allah, berharap dengannya mendapatkan keselamatan, akan tetapi yang ia bawa hanya catatan kosong saja, tidak ada amalan sedikit pun sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala sebutkan 18 nabi. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan 18 nabi dari ayat 71 sampai 78. Dari 71 sampai 87. Dalam ayat 88 Allah sebutkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apabila 18 nabi ini melakukan kesyirikan kepada Allah dan para nabi tidak mungkin melakukan hal tersebut, dijaga oleh Allah, maka amalan-amalan mereka yang besar pasti sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin. Apabila amalan-amalan engkau sirna, maka pastilah engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'budhu wa kum minasyakirin. Akan tetapi kepada Allah lah kamu beribadah, maka pastilah kamu termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia-karunia yang sampai kepada dia, maka cara yang paling cepat dan tepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan ketika beribadah, maka itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang orang-orang yang mereka pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 kelompok atau 3 macam manusia yang mereka memiliki amalan-amalan yang besar.
Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan predikat telah mati syahid, telah membela kalimat la ilaha illallah. Maka begitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat ini akan berlaku juga kepada kita semua. Kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan bagian dari awal kisah ini. Kita akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini dan nanti kepada kita juga. Maka pertanyaannya, fama amilta fiha? Karena semua karunia yang ada pada diri kita, apapun itu, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita semua akan ditanya oleh Allah karunia kenikmatan yang sampai kepada kita. Nabi Muhammad suatu ketika keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Nabi Muhammad ini manusia yang paling baik, kekasih Allah, keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Mau cari makan, di 9 istrinya tidak ada makan. Tidak ada satu korma walaupun satu butir. Tidak ada. Kemudian beliau berjalan, keluar. Begitu keluar, beliau dapati Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar rumah?" Maka jawaban Abu Bakar, "Wallahi ma akhrajani illa al-ju'." Ya Rasulullah, tidaklah saya keluar dari rumah saya karena saya lapar. Abu Bakar manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi. Ini Abu Bakar keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Maka Rasulullah katakan, "Wallahi ma akhrajani illa ma akhrajak." Sama, saya pun keluar karena hal tersebut. Ketika berjalan lagi, keduanya bertemu dengan Umar. Maka diskusinya pun sama, dialognya pun sama. Umar pun keluar dari rumahnya karena lapar. Sampai ketiganya mencari seseorang yang kemungkinan memiliki makanan. Sampailah ketiganya ke satu orang, yang satu orang tersebut begitu bertemu dengan Rasulullah mengetuk pintunya langsung bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung mengambil kambing dan menyembelih kambing. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Begitu selesai semua dan Rasulullah akan pulang, Rasulullah mengingatkan, "Ingatlah, kalian keluar dalam keadaan lapar dan sekarang dalam keadaan kenyang." Kemudian Rasulullah membacakan, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kita keluar akan kosong perutnya dan sekarang kenyang, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Semua karunia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah makin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka orang ini ketika ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang kau lakukan?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, saya berperang di jalan-Mu sampai saya mati syahid." Artinya mati yang mendapatkan kemuliaan. Di hadapan manusia ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menilai seorang ini riya, ini sum'ah, tidak bisa. Itu rahasia antara seseorang dengan Allah. Akan tetapi pada hari akhir kelak, yauma tublas sarair, Allah katakan, hari ketika ditampakkan rahasia-rahasia hati, yang pada saat itu menjadi amalan-amalan hati, akan nampak apakah seseorang itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah berkata, "Kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari." Kamu dusta. Kamu benar berperang di jalan Allah, akan tetapi ketika berperang bukan supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, bukan.
akan tetapi supaya engkau mendapatkan predikat sebagai jagoan, sebagai pemberani, sebagai orang yang ahli dalam berperang. Apa yang menjadi motivasi engkau? Faqad qil, telah engkau dapatkan di dunia. Thumma umira fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, kepalanya terlebih dahulu dilemparkan, dan ketiga-tiganya dalam awal hadis, awal ma yuqda, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala bereskan. Setelah orang-orang kafir, setelah orang-orang munafikin, orang-orang yang mereka menampakkan sebagai orang-orang yang saleh, sebagai wali-wali Allah, akan tetapi hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jihad fisabilillah adalah Rasul katakan sebagai puncak tertinggi dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai perniagaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman. Ketika mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, Allah katakan bahwasanya mereka mendapatkan surga. Wa man aufa bi ahdihi min Allah, siapakah yang paling memenuhi janjinya setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah yang paling memenuhi janjinya. Akan tetapi ketika mereka dalam melakukan amalan yang besar tersebut tidak memiliki keikhlasan, maka ibadah yang besar ini menjadi kemaksiatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka dari pelakunya. Dan dalam lanjutan hadis ini yang berkaitan dengan orang yang dermawan dan orang ahli ilmu yang motivasi mereka bukan karena Allah akan tapi karena sanjungan, maka mendapatkan hal yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga kajian singkat ini supaya menjadikan kita lebih menjaga kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalan-amalan kita senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufiq.